video ini sangat cocok untuk abang-abang semua. Kenapa sangat cocok? Dikarenakan kita akan membahas tuntas fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Grab Driver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang semua? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit lebih ke pengenalan aplikasi Grab Driver. Nah, buat abang-abang nih yang baru bergabung di dunia perjolan, khususnya di Grab, video ini sangat cocok untuk abang-abang semua. Kenapa sangat cocok? Dikarenakan kita akan membahas tuntas fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Grab Driver. Nah, sebelum kita membahas dan kita mulai videonya, alangkah lebih baiknya abang-abang bantu dulu channel ini dengan subscribe dan like and comment abang-abang ya. Oke, langsung saja videonya. Abang-abang bisa langsung lihat di sebelah kiri kita. Nah, sebelah kiri kita di sini sudah ada tampilan aplikasi Grab Driver. Oke. Kita lagi login. Teman-teman bisa login menggunakan email yang terdaftar di aplikasi Grab Driver. Oke. Nah, di sini teman-teman kita udah login. Oke. Ini adalah tampilan awal di aplikasi Grab Driver-nya. Oke. Jadi sebelum kita tekan tombol aktifkan, kita alangkah lebih baiknya kita ngebahas dulu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Grab ini. Yang pertama kali kita ngebahas adalah jenis layanan. Oke, kita klik jenis layanan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada uang modal, jumlah awal, dan layanannya ya, baik GrabBag, Grab Express Bag, GrabFood, GrabMart, Justin Bag, dan GrabBag Hemat, dan Grab Express COD. Nah, setiap daerah, setiap kota ini layanannya beda-beda ya abang-abang ya. Jadi dia tergantung daerah. Kalau di Aceh cuma ada ini khusus untuk GrabBag-nya. Kalau untuk GrabCar beda lagi ya. Jadi untuk GrabCar beda lagi, tapi tampilannya sama, cuma beda jenis layanannya aja abang-abang sekalian ya. Nah, jadi kita akan membahas sedikit yang di jenis layanan ini. Yang kita akan membahas GrabBag-nya. Di sini ada GrabBag Hemat. Nah, yang di bawah ini GrabBag Hemat. Nah, GrabBag Hemat nih abang-abang terbagi dua kategori, yaitu ada GrabBag Hemat Nego dan GrabBag Hemat Bayar. Nah, kita akan ngebahas dulu GrabBag Hemat Nego. Nah, GrabBag Hemat Nego itu adalah fitur atau menawar kita antara driver sama penumpang. Nah, jadi contohnya misal gini. Misalnya ada penumpang nge-order dan menggunakan GrabBag Hemat Nego ataupun GrabCar Hemat Nego. Jadi dia misalnya milih harga 8.000, dia udah nego 8.000, nanti harga itu akan dilemparkan ke beberapa driver yang ada di seputaran itu abang-abang ya. Nah, nanti orang abang-abang akan tampilannya gini di aplikasi abang-abang. Oke, gini tampilannya. Nanti abang-abang bisa pilih. Di sini kan ada 3 harga. Yang pertama harga yang diminta sama penumpang, dan harga yang direkom sama Grab, dan harga paling tertinggi. Nah, ini semua ini adalah pendapatan bersih ya. Seandainya misalnya abang-abang milih 8.000, di sini keluar 8.000, berarti pendapatan bersih abang-abang 8.000, bukan dipotong lagi pajaknya. Jadi komisinya nggak dipotong lagi karena di sini sudah dipotong komisi. Ini adalah pendapatan bersih. Nah, misalnya abang milih di sini harga 8.000 dan ada kawan-kawan lain milih 8.000 tapi jarak lebih dekat, bisa jadi penumpang milih si kawan itu atau penumpang milih abang. Jadi kalau yang kita garis bawahi, kalau GrabBag GrabBag Hemat Nego ini atau GrabCar Hemat Nego itu pasarnya sama penumpang, tergantung penumpang mau milih yang mana, mau milih siapa, itu semua dari penumpang. Dan untuk GrabBag Hemat ataupun GrabCar Hemat Berbayar kita belum bisa ngebahas dikarenakan di Aceh sendiri belum masuk GrabCar Hemat Berbayar ataupun GrabBag Hemat Berbayar. Oke, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan membahas apa itu GrabCar Hemat Berbayar dan apa itu GrabBag Hemat Berbayar. Oke, terus kita bahas sedikit yang di motor. Nah, di bag di sini ada Grab Express COD. Nah, untuk COD ini kita telangin dana dulu. Contohnya misal kalau di Aceh itu cuma ada di McD. Jadi kita ke McD, kita telangin dulu dana kita ke McD. Nanti kita akan ambil balik di pelanggan konsumen di saat kita sudah mengantarkan orderan COD itu. Oke.
Oke, kita lanjut ke pengajuan untuk ubah jenis layanan yang paling bawah ya teman-teman. Nah, di sini itu fitur nih untuk mengubah jenis layanan. Contohnya misalnya ada abang-abang dari GrabCar mau pindah ke GrabBag, dari GrabBag atau pindah ke GrabCar, balik-balik lah gitu ya. Ataupun orang abang bisa pindah kota dari kota A ke kota B. Contoh misalnya dari Jakarta pindah ke Medan, Medan pindah Jakarta atau ke Aceh atau ke kota-kota lain. Orang abang bisa klik di pengajuan untuk ubah jenis layanan ini. Jadi dia bisa ubah jenis layanan dan bisa ubah juga kota. Oke. Terus di sini paling atas ada uang modal. Nah, uang modal ini adalah uang tunai yang kita bawa sehari-hari di dompet kita ataupun di tas. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya nggak jadi problem besar teman-teman ya. Abang-abang bisa juga buat, saya akan atur sendiri boleh, buat nominalnya minimal 50.000. Tapi kalau biasanya saya antara dua, kalau saya buat saya atur sendiri biasa saya buat tuh 10 juta. Oke, atau saya tidak dibatasi. Kalau tidak dibatasi ini berarti berapapun orderan tunai itu saya siap gitu. Ya, jadi ini yang uang modal dan jumlah awal ini nggak terlalu penting-penting kali, tapi kalau mau diisi pun nggak jadi masalah juga. Tapi kalau bisa jangan isi jumlah yang terlalu kecil ya, siapa sedikit. Oke. Di episode setelah itu kita akan ngebahas di sini ada pendapatan. Nah, pendapatan. Oke, ini yang paling penting. Nah, pendapatan ini adalah semua histori perjalanan kita, orderan kita, dia akan tampil di sini. Contohnya orderan selesai, kita bisa klik teman-teman. Nah, jadi semua riwayat orderan kita ada di sini. Contoh kayak di hari Senin saya nggak narik, di hari Minggu saya ada cancel 2, itu di sini semua riwayatnya. Terus di hari Sabtu saya ada narik agak bentar ya malam. Nah, di sini ada orderan semua teman-teman ya. Ini riwayatnya, teman-teman bisa lihat. Misalnya ayam penyet sultan. Ini loading agak lama. Nah, di sini saya antara ke home scrolling ini dengan pendapatan bersih 11.100. Ini mapnya yang di atas, terus yang ditagih pelanggan. Nah, jadi yang tadi kita buat uang modal, inilah dia ditagih dari pelanggan gitu. Jadi saya sanggup gitu berapapun ya. Saya kasih bintang 5 juga. Oke, ini mungkin riwayatnya. Ini untuk lihat mingguana di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat mingguana berapa. Ini lebih ke riwayat perjalanan orderan kita. Oke, mungkin itu. Nah, di sini habis itu ada insentif. Insentifnya adalah bonus, teman-teman ya. Kalau di Aceh itu 1 biliar itu dikasih 100 rupiah. Berarti kalau misalnya kita dapat 50, berarti 5.000. Kalau dapat 20, 2.000. Nah, mungkin ini benar-benar sekarang udah mulai berkurang, udah mulai dikurangi sama Grab. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Yang penting bonusnya udah nggak sesuai, udah nggak sama seperti yang dulu, yang bukan nggak sesuai teman-teman ya. Terus di sini ada dompet. Nah, ini yang perlu kita bahas teman-teman. Dompet di sini ada dompet kredit, dompet tunai, dan OVO cash. Oke. Nah, jadi untuk dompet kredit ini adalah saldo yang kita isi. Jadi misalnya teman-teman tuh isi saldo 50.000 ke dompet kredit, nanti teman-teman dapat orderan tunai dan teman-teman tagih tunai 50.000, maka dompet kredit ini akan berkurang 50.000. Nah, jadi berkurangnya tergantung berapa uang yang teman-teman tagih sama penumpang. Kalau 1.000 berarti 1.000 kurangnya gitu. Kalau banyak ya teman-teman ya. Jadi untuk minimal saldo ini teman-teman bisa isi untuk motor minimal tuh 100.000 karena untuk main food ya. Begitu juga untuk mobil minimal 50.000 udah cukup, tapi saran saya 100 lah mobil. Nah, di bawah itu ada dompet tunai. Ya, dompet tunai itu teman-teman itu semua pendapatan kita, baik itu yang pembayaran non tunai ataupun tunai ya, semuanya masuk ke dompet tunai. Oke, masuk ke dompet tunai. Jadi kalau misalnya kita dapat orderan non tunai, berarti dompet kredit kita nggak berkurang, dompet tunai kita bertambah. Kalau seandainya kita dapat orderan tunai, dompet kredit kita berkurang, dompet tunai kita tetap bertambah teman-teman ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung komen di bawah. Nah, di sini di dalam dompet tunai ini kita fokus nggak usah bahas dulu. Dompet tunai ini
Ada dua fitur lagi teman-teman. Ada transfer ke rekening, ada cek riwayat. Oke, kalau cek riwayat ini mungkin teman-teman udah tahu ya, udah paham ya. Transfer ke rekening ini bisa dua teman-teman, bisa ke OVO ataupun ke rekening bank teman-teman. Misal kita klik sini. Saya sini ada dia minimal 21.000 teman-teman ya. Ada OVO Cash, saya pakai OVO Cash dan saya juga menggunakan Bank Aceh. Jadi saya tinggal milih. Tapi yang perlu kita ingat teman-teman, kalau misalnya kita pilih rekening bank, itu kita dikenakan admin. Kalau nggak salah saya itu 6.500. Jadi mending teman-teman download OVO dan transfernya ke OVO. Nanti OVO menggunakan Superbank dan Superbank itu akan transfer ke rekening teman-teman. Jadi lebih murah dan tidak ada ATM-nya ya. Gitu teman-teman. Oh ya, satu lagi. Di sini nanti bagi teman-teman yang belum menggunakan rekening bank atau menggunakan OVO Cash ya, itu ada namanya OVO Account. Nah, jangan pernah teman-teman melakukan penarikan ke OVO account, dikarenakan nanti duit teman-teman tuh, uang teman-teman tuh ngambang. Alangkah lebih baiknya teman-teman tuh lakukan penarikan ke OVO Cash atau ke rekening bank. Selain itu nggak usah teman-teman ya. Oke. Di sini terus di atasnya ada dompet kredit. Nah, dompet kredit ini di sini ada isi ulang dengan rekening, isi ulang dengan PIN. Nah, kalau isi ulang dengan rekening ini yang dari dompet tunai tadi teman-teman, dompet tunai. Nah, kalau dompet tunai kita pindah ke dompet kredit, caranya gini. Oke, bisa 20.000, nanti tinggal langsung diselesai. Ya, soalnya saya nggak ada saldo jadi nggak bisa. Jadi transfer dari rekening itu dari rekening adalah dari dompet tunai transfer ke dompet kredit ya, bukan dari rekening bank transfer ke dompet kredit, tapi dari dompet tunai transfer ke dompet kredit. Itu isi ulang dengan rekening. Nah, di bawahnya itu ada isi ulang dengan PIN. Nah, isi ulang dengan PIN ini biasanya kita isi saldo Grab itu bisa di Pegadaian, Counter, ataupun isi sendiri melalui Grab Merchant ataupun OVO. Nanti kode yang dikasih oleh Pegadaian, Merchant, ataupun OVO, teman-teman salin di sini. Teman-teman klik salin, selesai itu ya. Nanti konfirmasi langsung masuk saldo teman-teman. Nah, terus kita akan, kalau di bawah ini nggak usah, ini kita nggak usah kita bahas dikarenakan ini cuma promosi ya teman-teman. Terus kita balik lagi ke dasar. Nah, terus di sini ada namanya order jenis layanan, tujuan saya, orderan turbo, Grab Now, top up, dan Bluetooth. Oke. Jadi kita akan, tadi jenis layanan kita udah ngebahas, sekarang kita bahas tujuan saya. Ini tujuan saya gini teman-teman, maksudnya misalnya teman-teman dari kecamatan A, misalnya kecamatan A, teman-teman mau pulang ke kecamatan C ya ataupun D. Nah, teman-teman bisa nanti set langsung tujuan kemana arahnya. Jadi nanti orderan yang searah tujuan teman-teman akan dikasih ke teman-teman. Jadi biasanya kotanya nggak banyak. Kalau saya di sini di bawah ini 0, nggak ada ya. Biasa 1 ataupun 2 dikasih, dia nggak banyak teman. Itu tujuan saya. Terus ada orderan turbo. Nah, orderan turbo ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia langsung pas ada orderan masuk, dia langsung auto masuk. Kita nggak perlu konfirmasi. Kalau orderan nggak turbo gimana bang? Nah, orderan nggak turbo tampilannya seperti ini ya. Jadi pastikan orderan turbo ini selalu nyala, apa bang ya. Terus ada Grab Now. Nah, Grab Now ini saya nggak tahu nih. Ada kalau di Aceh itu, kalau di mobil nggak ada, cuma ada di motor. Grab Now ini adalah kita untuk terhubung langsung dengan pelanggan, ataupun pelanggan bisa terhubung langsung dengan kita. Jadi nanti di sini ada kode, ini kodenya, aktifkan, tapi kita hidupkan layanan. Nah, orderan turbo tadi mana orderan turbo? Ayo, orderan turbo bentar. Grab Now. Nah, kode ini yang 822266 ini kita kasih ke pelanggan. Nanti pelanggan masukin di aplikasi dia dan secara sistem dia akan langsung terkonek ke kita gitu. Itu untuk orderan Grab Now ya. Itu Grab Now-nya gitu cara main Grab Now. Tapi biasa Grab Now tuh jarang kita dapat ya, kecuali di daerah-daerah tertentu. Terus ada top up tadi, Bluetooth kita nggak perlu bahas karena itu nggak terlalu penting juga. Nah, di sini di sampingnya terus ada kotak masuk paling bawah ya, kotak masuk.
Nah, ini adalah notifikasi dari Grab. Dia ada pokoknya notifikasi lah, teman-teman baca-baca ya, ada kasih ibu, OVO masih ada diskon-diskon, pokoknya gitulah notif dari Grab teman-teman. Dan di sini ada OVO Cash. Nah, apa ini OVO Cash? OVO Cash nih ini teman-teman. Misalnya nih dompet kredit teman-teman tuh 0 ya. Kayak saya tadi 0, terus di dompet tunai teman-teman tuh ada saldo misalnya 50.000. Nah, tiba-tiba teman-teman tuh mendapatkan orderan yang tagih tunai. Nah, kan saldo di dompet kredit kan nggak ada nih, dikarenakan 0. Jadi sistem akan melakukan penarikan di melakukan penarikan di dompet tunai teman-teman, dipindahkan ke dompet kredit. Makanya keluaran OVO Cash. Oke. Udah paham teman-teman? Nah, terus tadi di sini ada juga cek. Nah, ini kita reward chat kita tuh sama pelanggan ataupun sama CS-nya Grab. Nah, tapi yang sangat disayangkan di sini untuk chat kita sama pelanggan cuma tersimpan kurang lebih 30 menit ya. Kayak gitulah, teman-teman. Terus di sini ada perencanaan orderan. Nah, ini kalau di Aceh itu namanya slot. Slot itu adalah orderan khusus untuk GrabFood ya. Kalau teman-teman main ini khusus untuk GrabFood. Dia tuh main zona. Contohnya kita mau main di jam 5 lah sampai. Nah, di sini ada zona yang biru ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini zona yang orderan kita dapat. Berarti kita cuma dapat orderan di dalam zona ini teman-teman. Di luar zona ini kita nggak akan mendapatkan orderan gitu. Nah, cuma kekurangan slot ini sedikit, dia ada pemotongan lagi teman-teman. Yang seharusnya misalnya harga standar 8.400 dipotong lagi 15%, jadinya 7.200 ya. Mungkin harganya lebih rendah sedikit daripada harga standar. Tapi kelebihan kita main slot ini, kita pasti gacor dikarenakan kita cuma di zona itu teman-teman ya, dan kotanya pun terbatas, nggak semua orang bisa masuk ke zona ini karena kan dia mungkin dalam sehari itu dalam 3 jam tuh cuma ada kuota 30 orang, jadi siapa cepat masuk ya dia dapat, kalau nggak masuk ya berarti dia mainnya yang biasa gitu. Ada plus minusnya lah teman-teman ya. Nah, kalau pertanyaan abang ada main nggak? Saya sebenarnya ada juga main kalau misalnya lagi baru pulang kantor, mungkin butuh waktu banyak untuk sama keluarga, jadi saya cuma main slot sebentar ya 3 jam main slot, dapat barang-barang 80.000 100 langsung balik gitu. Tapi kalau biasa di hari-hari weekend ataupun hari-hari minggu itu saya itu nggak main slot, saya itu mainnya yang regular gitu karena kan kita nggak buru-buru juga teman-teman ya. Terus di sini ada profil. Nah, profil ini adalah di sini banyak teman-teman ya, di bawah ini banyak ada perlu sewa mobil, ini cuma notif, mungkin ada beberapa kota yang ada di sewa mobil, contoh kayak di Jakarta, Medan itu ada, kalau di Aceh nggak ada. Nah, ini nih plusnya Grab ya, plusnya Grab ini dia. Teman-teman butuh modal, mungkin gini, bocor ban, mau ganti oli, tapi belum ada modal, belum ada duit, karena mungkin ada keperluan lain, teman-teman bisa ngajukan di Grab modal namanya ya. Dia tuh ada yang dari Julung, ada juga dari OVO, teman-teman. Kebetulan saya lagi nunggak. Nah, di sini saya ada pinjaman 500.000, 850, 500 ya. Ini jatuh tempo semua, saya belum bayar. Dikarenakan kemarin di Aceh kan bencana banjir, jadi jaringan di Aceh susah, listrik padam, jadi saya nggak sempat narik, jadi enggak lah nih ya ini. Jadi nanti teman-teman kalau dikasih pinjaman, teman-teman gunakan sebaik mungkin ya. Kalau nggak perlu kali nggak usah ambil lah pinjaman ya. Ini dari Grab modal, ini juga promosi. Terus di sini ada lainnya sama ada benefit. Nah, untuk benefit ini teman-teman udah tahu lah ya, ini program yang kerjasama di antara kota-kota teman-teman tuh. Di sini cuma ada kopi gajah, nih kalau saya pun jarang lihat lah ini teman-teman ya. Nah, oke, kita balik lagi ke di atas. Kita klik atas, ada foto profil, bintang. Nah, jadi kita di sini ada bintang teman-teman, seperti saya bintang 5 semua. Di bawah itu ada rencana pujian, kita klik di sini rencana pujiannya. Terus ada apa kata penumpang. Nah, kalau ini kita banyak apa kata penumpang ini kita bagus teman-teman. Jadi penumpang tuh ada buat misalnya komentar buat kita ya, itu bagus. Tapi kalau
penumpang buat kita perbaikan ini yang jangan pernah terjadi teman-teman ya. Kalau ini terjadi hancur kali akunnya teman-teman. Terus di atas ini ada laporan keselamatan. Ini laporan keselamatan ini adalah riwayat perjalanan kita selama kita melakukan on-beat, baik kita mengebut, balap-balap ataupun apa, dia akan terbaca oleh sistem dan dibuat semua ke laporan keselamatan ini. Jadi contohnya saya tuh ada balap-balap, rem mendadak, dia ada sini semua teman-teman ya. Ini saya nggak ada insiden. Nah sebenarnya di saya sih kita akalin ini supaya nggak terbaca ya dengan matikan GPS dan nggak terbaca, oke? Terus di sini, nah ini yang paling penting teman, angtir ataupun tingkat dan kemajuan kita. Nah di sini ada anggota pejuang Satria Jawara, dia beda-beda ya. Jadi kalau teman-teman mau ke pejuang, caranya ini teman-teman, yang di bawah ini. Teman-teman harus online 16 hari, mencapai jam online 250 jam, tingkat penyelesaian 80% selama 1 bulan, menyelesaikan orderan minimal 470 dan lain-lain bla bla bla, dan paling tinggi itu saat jawara teman-teman ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat teman-teman, setiap kota, setiap daerah kriteria untuk sampai jawara itu beda-beda ya, dan begitu juga untuk Grab kan beda juga kriteria untuk mendapatkan jawara. Jadi tergantung kota teman-teman ya. Jadi keuntungannya apa bang? Keuntungan di sini ada cashback biaya admin pengajuan Grab modal yang tadi kita bilang, ada transfer saldo ke bank gratis. Jadi dari OVO langsung ke bank, nggak perlu lagi pakai super bank, itu gratis. Kalau layanan prioritas pusat bantuan jalur kilat GDC kota udara tujuan, kalau ini saya nggak terlalu bisa pastikan, yang jelas yang udah ada kota orderan tujuan itu bertambah. Tapi kalau untuk layanan prioritas pusat bantuan atau jalur kilat GDC itu saya nggak bisa pastikan ya, karena saya belum pernah mencoba ya, gitu aja. Terus kita balik lagi ke pengaturan. Di sini banyak nih, ada plat, ada orderan turbo, nego beta nih kita hidupin untuk main nego ya. Grab car hemat nego ataupun Grab back hemat nego. Kalau kita nggak hidupin berarti sama aja, nggak bisa ada teman-teman. Di sini ada jenis layanan kita udah bahas tadi, navigasi kita menggunakan Grab Map, udah ini jelas. Terus ada balasan, ini bisa kota Dura, aktifkan project, mode galau, mode sentuh, ini cuma peralatan aplikasi aja. Terus di sini ada pensil di atas, kita klik, ini dokumen kita semua sama semua, nggak ada yang ini. Oke. Terus kita ke poin selanjutnya, cara aktifkan dan matikan aplikasi. Nah, untuk teman-teman kalau untuk menarik, teman-teman bisa pertama klik dulu aktifkan. Kalau udah hijau gini teman-teman, itu tandanya akun teman-teman tuh sudah aktif dan sudah siap untuk melakukan on-bid. Tapi kalau hitam gini, itu tandanya akun teman-teman masih off atau belum online. Jadi kalau mau online on-bid bisa aktifkan dan matikan ya. Pastikan kalau emang teman-teman melakukan on-bid itu emang udah siap. Kalau emang belum siap, alangkah lebih baiknya di close-kan dulu teman-teman ya. Gitu. Terus di sini ada juga untuk head map yang merah ini. Biasanya dia ini khusus untuk GrabFood. Kalau kita matikan Grab back-nya, driver kita hidupin, dia akan ada tanda merah di aplikasi ini. Kebetulan ordernya masih belum ada. Biasanya dia merah-merah gini, itu tandanya adalah tingkat orderan yang selesai atau tingkat kerjaan orderan yang telah selesai di di daerah tersebut. Jadi misalnya resto A berapa kali ada orderan masuk, dan dia tuh akan hitung dan ditampilkan di map kita ini. Tapi itu bukan satu patokan yang jelas ya. Bisa jadi kita udah ke situ nggak ada orderan juga, itu bisa jadi ya. Oke, itu aja teman-teman yang sekian, dan di sini ada pusat bantuan juga, nanti teman-teman bisa lihat-lihat. Dan yang perlu diingat teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang baru bergabung di Grab, pas teman-teman melakukan perjalanan, melakukan penjemputan, tiba-tiba ada yang telepon teman-teman itu mengatasnamakan Grab, dia menawarkan
bantuan, dia bilang itu orderan fiktif, dia akan membantu teman untuk melakukan klaim, dia tanya saldo di dompet tunai ataupun apa, itu nggak ada ya teman-teman. Itu penipuan, dikarenakan kita sendiri dari Grab kita nggak tahu itu orderan fiktif kalau tidak ada laporan dari orang-orang abang semua, dan kita pun tidak pernah mempertanyakan jumlah saldo teman-teman semua, dan kita pun tidak pernah menawarkan bantuan via telepon teman-teman ya. Dan kita pun tidak pernah mengancam-ngancam driver kita putus mitra kalau dia tidak mau kita bantu, nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau ada telepon-telepon gitu, itu satu penipuan, jadi hati-hati, apalagi kalau udah kirim-kirim link OTP, hati-hati ya. Oke, itu ya teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kerjasama ya kita selama ini. Kerjasama lama kata, abang-abang semua sudah follow, subscribe channel ini dan udah komen-komen. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan lancar segalanya urusan ya. Semoga urusan abang-abang lancar semuanya. Itu aja dari saya bang. Kalau ada salah-salah saya minta maaf. Mungkin abang-abang yang lebih senior daripada saya, kalau ada ilmu-ilmu yang mau disampaikan bisa disampaikan di kolom komentar, ataupun ada pertanyaan yang mau ditanyakan silakan di komen, nanti kita akan membantu menjawab satu persatu ataupun kita menjawab secara global semua teman-teman ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Saya Muklis ingin akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.